فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Kita lanjutkan bacaan berikutnya terhadap kitab Siyam yang diambil dari kitab Umdatul Ahkam, disyarah oleh Syekh Zaid Al-Wasabi asbahullah. Sekarang kita akan masuk ke pembahasan baru mengenai anjuran untuk menyegerakan berbuka puasa dan mengakhirkan sahur. Karena yang sesuai dengan syariat adalah kalau sahur diakhirkan, kalau berbuka disegerakan. Kita lihat An Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qala la yazalun nasu bi khairin ma ajjalul fitra. Muttafaqun alaih. Artinya dari hadisnya Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, senantiasa manusia itu dalam keadaan baik selama mereka menyegerakan berbuka. Jadi kalau berbuka disegerakan. Kalau ada kurma, kurma. Kalau tidak ada kurma, dengan seteguk air minum. Kalau tidak ada, seadanya. Kalaupun dengan apapun selain kurma atau air, intinya dia membatalkan makanan atau minuman, sah. Faham? Naam. Semakin cepat semakin bagus. Pertama, karena hal ini dalam rangka atau menyelisihi Syiah Rafidah. Kelompok Syiah Rafidah atau yang semisal mereka, itu mereka kalau maghrib atau berbuka ditunda, diakhirkan sampai benar-benar bintang itu nampak dan muncul bintang. Sedangkan kita Ahlus Sunnah berlandaskan syariat Islam yang lurus ini, bagaimana syariatnya itu yang kita amalkan. Jadi ketika matahari terbenam itu tolak ukurnya, walaupun orang lain belum adzan, kalau antum menyaksikan langsung matahari terbenam, langsung buka. Karena adzan itu dikumandangkan untuk memberitahukan bahwasanya waktu sudah masuk. Berarti orang adzan itu waktu sudah masuk sebenarnya. Oleh karena itu kalau melihat langsung menyaksikan matahari terbenam, orang-orang belum adzan biarkan langsung buka. Kalau menyaksikan langsung ya. Tapi kalau tidak menyaksikan langsung matahari terbenam, maka silahkan dijadikan rujukannya adzan yang terpercaya atau adzan yang akurat. Adapun jam atau as-sa'ah itu hanya dipakai memprediksikan. Misalkan kita di tempat kita sangat sulit untuk melihat matahari langsung terbenam, kita konfirmasi, komunikasi dengan orang-orang yang tinggal di pesisir atau di mana yang mudah untuk melihat matahari terbenam. Kemudian dikiaskan di sana jam berapa kira-kira bukanya? Jam sekian. Kita ambil kias tadi, diterapkan di sini misalkan. Paham ya? Itu kalau enggak memungkinkan untuk apa? Untuk melihat langsung. Mafhum? Atau dengan adanya akurat tadi boleh. Qala al-mu'allif asbahullah, permasalahan yang baru, at-targhibu fi ta'jilil fitr. Motivasi, dorongan untuk menyegerakan berbuka. Qala al-Hafidz rahimahullah fil Fathah, berkata al-Hafidz dalam Fathul Bari, qala Syafi'i fil berkata Imam Syafi'i, ta'jilul fitr mustahab. Menyegerakan berbuka puasa itu mustahab, dianjurkan, disunnahkan. Wa la yukrah ta'khiruhu illa liman ta'ammadahu. Dan tidak dimakruhkan menundanya, mengakhirkan, kecuali orang yang sengaja mengakhirkan. Qultu, kata Syekh Zaid Al-Wasabi, as-shawab annahu yustahabbu at-ta'jil mutlaqan wa yukrah at-ta'khir. Pendapat yang benar, kata beliau, disunnahkan, dianjurkan menyegerakan berbuka secara mutlak.
dan dimakruhkannya menundanya, mengakhirkannya. Karena buka itu kan tidak harus dengan mewah kan, minimalnya dia sudah batalkan itu intinya. Jangan ditunda-tunda sampai malam misalkan, jangan. Li adillatin katsirah, dikarenakan dalil yang banyak. Minha diantaranya hadis yang kita baca tadi, kemudian juga hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, disahihkan oleh Imam Muqbil bin Hadi al-Wadi'i dalam kitab Sahih Musnad, la yazalu ad-din zahiran ma ajjala an-nasul fitra li'anna al-yahuda wan nasara yuakhirun. Kata Rasulullah SAW, senantiasa agama ini nampak dan unggul. Paham ya? Nampak, unggul, menang selama manusia itu menyegerakan berbuka. Kenapa? Dikarenakan orang-orang Yahudi dan Nasara mereka menunda dan mengakhirkan. Jadi pembedanya itu, orang Yahudi dan Nasara mereka mengakhirkan, menunda berbuka. Nah, kita sebagai seorang muslim menyegerakan. Qala al-Hafidz, berkata al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah, ta'khiru ahli kitab lahu amadun wa huwa dhuhur najm. Hati-hati ini. Penundaan ahli kitab, penundaan berbuka oleh orang-orang ahli kitab itu, mereka itu na barakallahu fiik, sejak dahulu, yaitu apa barakallahu fiik, wa huwa dhuhur najm, sampai terbitnya, munculnya, nampaknya bintang. Diikuti orang-orang Syiah Rafidhah. Syiah Rafidhah mengikuti, paham ya? Nah, kalau di sini mungkin nggak nampak, di Yaman sana nampak sekali. Di Yaman sana itu kalau kita udah buka, itu mereka belum berbuka. Begitu kita selesai sholat maghrib, tiba-tiba ada orang adzan. Kita nanya langsung sama penduduk situ, itu siapa berazan? Orang Syiah. Jadi adzannya mereka memang benar-benar nunggu nampak dan munculnya bintang. Kalau di sana kan jelas sekali karena hujannya jarang, sehingga cuaca apa istilahnya, awan tuh terang gitu, sehingga nampak sekali bintangnya. Mafhum? Kita lihat berikutnya, hal lis-sha'im idza gharabat asy-syams an yuftira wa illam yu'adzin mu'adzin. Penting. Apakah orang yang berbuka apabila matahari terbenam itu boleh berbuka walaupun muadzin belum adzan? Jadi kita misalkan jalan-jalan di pegunungan, nampak ufuk bagian barat, ya, kalau terbenam nampak, ya kan? Atau di pesisir atau tempat yang sangat mudah melihat matahari terbenam. Dalam kondisi kita berpuasa, nah ketika matahari terbenam, orang belum adzan, boleh nggak kita berbuka? Itu pembahasannya. Paham ya? Qala Asy-Syaikh Utsaimin rahimahullah, al-mu'tabaru ghurub asy-syams lal adzan. Penting ini. Yang dijadikan tolak ukur barometernya itu adalah terbenamnya matahari, bukan adzan. Ini kalau bisa menyaksikan langsung, ya. Jadi kalau bisa menyaksikan langsung, melihat langsung, begitu matahari terbenam, walaupun orang belum adzan, bukan. Jangan nunggu adzan. Makanya termasuk kesalahan, ya mungkin saudara kita atau mungkin ikhwah kita atau mungkin teman-teman kita lah, kawan-kawan kita, itu kadang adzan dulu baru makan, salah. Sudah masuk waktu ya buka dulu walaupun kurma, ya kan? Walaupun seteguk air minum baru adzan. Jadi pahami? Nah, jadi itu yang tepat. Kita lihat, la siyama fil waqtil hadir. Terlebih-lebih lagi dia waktu yang akan mendatang. Paham ya? Haitsu ya'tabidun nas ala taqwim ini. Yang seringnya mereka berlandaskan pada apa? Jadwal abadi. Paham ya? Jadwal abadi itu kan kadang dari patok jam segini pasti udah maghrib. Padahal yang namanya waktu itu kan bisa berpindah-pindah kan, berubah-ubah gitu ya. Nah, bisa'atihim dengan jam-jam mereka, wa sa'atuhum qad tataghayyar bi taqdim wa ta'khir. Sedangkan jam mereka waktu mereka tersebut bisa berubah-ubah, bisa lebih duluan, bisa apa? Nah, lebih akhir. Falau gharabatus syamsu, maka kalau seandainya terbenam matahari wa anta tusyahiduha, dan kamu menyaksikan langsung, wan nasu lam yu'adzinu ba'd, sedangkan manusia belum adzan setelahnya, falaka an tuftir, boleh bagimu untuk berbuka. Ini kalau melihat langsung, ya, melihat langsung. Walau adzanu wa anta tusyahiduha lam taghrib. Nah, falaisa laka an tuftir. Dibalik sekarang. Orang udah adzan, Allahu akbar, Allahu akbar. Orang udah adzan.
tapi matahari belum terbenam. Kira-kira gimana? Buka nggak? Kita nggak buka. Kenapa? Karena tolak ukurnya matahari terbenam atau belum. Antum di gunung, lagi mantau ini, lagi memonitor. Nah, matahari belum terbenam, ada suara adzan. Allahu Akbar misalkan. Ada suara adzan. Nah, antum nunggu terbenam matahari atau langsung buka? Menunggu matahari terbenam. Tolak ukurnya itu, ingat-ingat. Makanya beliau sebutkan, kalaupun seandainya mereka adzan, kemudian kamu menyaksikan matahari belum terbenam, maka nggak boleh bagi kamu berbuka. Faham ya insyaallah ya? Naam. Ikhwani fid din, a'azzani wa a'azzakumullah wa barakallahu fikum. Berikutnya, idza jaa waqtul iftar wa laysa 'indahu ma yuftir bih. Sekarang kalau ternyata qadarullah masyafa'al, datang waktu buka, apabila datang waktu buka tapi di hadapannya tidak ada sesuatu apapun yang dipakai untuk buka. Kurma enggak ada, air enggak ada, makanan enggak ada. Matahari terbenam. Kira-kira bagaimana cara membatalkannya? Karena ada riwayat yang hampir semua riwayat itu ada yang dhaifah, ada yang bahkan mungkarah. Dinukilkan di sini. Sebelum kita nukilkan pendapat yang benar dulu, dinukilkan sebagian orang awam di Arab sana dulu. Viral, idza lam tajid syai'an famus usbu'ak wa hadzal asl lahu. Kalau kamu tidak menjumpai sesuatu apapun, la air wala kurma wala syai', maka hisablah jarimu. Suruh hisab jari ini. Paham ya? Nah, kata beliau ini enggak ada asal-usulnya. Jadi ini hanya viral tapi enggak ada asal-usulnya. Paham? Ada lagi yang lain. Disuruh dia apa? Menghisab sorban. Lama-lama kan air ludahnya banyak segitu. Setelah itu nanti air ludahnya kan otomatis keluar kan. Nah, diminum lagi untuk batalkan. Maksudnya itu cara, tapi kata beliau barakallahu fiik, semua ini tidak ada asal-usulnya, enggak ada dalilnya. Terus bagaimana? Nah, yang benar. Bal naqul idza ghabat asy-syams wa laysa 'indaka ma tuftir bih. Apabila matahari terbenam, kemudian kamu tidak ada sesuatu yang dipakai berbuka, tanwil fitra biqalbik. Cukup kamu meniatkan berbuka dengan hatimu. Niatkan aja. Dah buka. Niat ya. Nah, itu dah batal dah. Paham? Nah, cukup kamu meniatkan dengan hatimu apa? Sudah berbuka. Sampai datang makanan atau minuman yang bisa dikonsumsi. Qala asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullah, fa in lam yajid ma'an wala syaraban akhar wala ta'aman nawal fitra biqalbihi wa yakfi. Jika seseorang tidak mendapatkan air minum, tidak pula mendapatkan minuman yang lain, tidak pula makanan, cukup dia meniatkan berbuka dengan hatinya, yakfi, sudah cukup. Jadi enggak perlu menghisap apa? Jari tadi. Enggak perlu juga menghisap apa tadi sorban tadi kemudian sampai air ludahnya berkumpul di situ, enggak perlu. Faham? Syariat ya, jadi syariat sudah memahamkan kita, cukup kita meniatkan kalau enggak ada apa-apa. Faham? Naam. Mata yuftir ar-raqib at-ta'iraha. Kemarin sudah ditanyakan tapi dibahas di sini, dibahas biar tambah jelas. Kapan orang yang naik pesawat berbuka? Kapan orang yang naik pesawat berbuka? Contohnya ada dua rincian nanti. Rincian pertama, dia berangkat dari suatu negeri yang kalau seandainya negerinya itu, kalau seandainya dia nggak safar, itu udah bukan di negerinya itu. Tapi karena safar naik pesawat, lama di pesawat itu loh. Jam segitu belum apa? Belum berbuka. Yang jadi tolak ukur adalah apa? Waktu yang akan dia tuju. Paham ya? Jadi kalau misalkan dia sampai di lokasi tujuan kok masih siang, masih nampak matahari, jangan buka walaupun di kampungnya buka. Seperti kemarin contohnya apa? Jogja, Makassar. Itu kan kalau prediksi selisih 1 jam ya waktunya. Itu walaupun orang-orang Makassar berbuka, di Jogja belum, ya jangan ikut buka itu. Paham? Walaupun dia naik pesawat yang jet pribadi lah, cepet ya, jet pribadi misalkan bus itu cepet ya. Ternyata di sini sudah buka, di Jogja belum, ikut buka di sini. Karena waktu setempat itu ada tolak ukurnya. Bisa dipahami insyaallah ya? Yang kedua, kalau dia berbuka di kampungnya berbuka. Azan maghrib buka dia, terbenam matahari buka. Setelah buka terbang. Ternyata di atas pesawat matahari masih nampak itu loh.
Paham ya? Lanjutkan bukanya. Kenapa lanjutkan bukanya? Karena tolak ukur berbuka adalah apa? Negeri yang dia tinggal tadi. Bisa dipahami? Nah, kalau yang pertama tadi kasusnya beda. Kalau pertama tadi dia terbang itu posisinya belum berbuka. Paham ya? Nah, di kampungnya ternyata udah buka, tapi di negeri tujuannya belum berbuka, ikut negeri tujuannya. Paham? Bisa dipahami ya? Ayo kita lihat biar tambah jelas. Su'ilat al-lajnah da'imah bis-su'al wa nassuhu. Anggota lajnah da'imah ditanya dengan pertanyaan, nas pertanyaannya, as-sha'im idza kana fi ta'irah, orang yang berpuasa apabila di dalam pesawat, wa tala'a bi wasitah as-sa'ah wa bi telepon. Nah, kemudian dia naik pesawat dengan perantara jam dan juga ada telepon HP. An iftaril balad al-qarib minhu, tentang waktu berbukanya negeri yang dekat dari dia. Fahalahu al-iftar, apakah boleh bagi dia berbuka juga? Ilman, dalam keadaan dia mengetahui bi annahu yara syams, padahal dia di atas pesawat masih melihat matahari gitu loh. Nah, di atas pesawat masih lihat matahari. Ya ini mungkin pesawatnya yang kalau pesawat yang ekonomi katanya nggak boleh pakai HP kan. Jangan kalau pesawat yang eksekutif, yang kelas menengah ke atas biasanya kan ada wifi gratis, ya kan? Bisa dikasih SMS bisa. Tapi kalau yang ekonomi kan nggak tahu. Cuman, nah kalau seandainya diprediksi dengan jamnya itu dia punya jam, wah ini kampung udah berbuka di kampung ini. Tapi di atas pesawat itu ternyata masih nampak matahari. Paham? Nah, kita lihat apakah boleh berbuka dalam keadaan seperti itu? Bisa bagi irtifa'it ta'irah, dikarenakan sebab tingginya terbangnya pesawat tadi. Summa kayfal hukm idza aftara bil balad, kemudian bagaimana hukumnya kalau negeri yang dia tinggal sudah berbuka, yang dia tinggalkan ini sudah berbuka. Nah, summa aqla'at bi ta'irah fara'a syams, kemudian dia pergi naik pesawat masih nampak mataharinya. Fa ajabat, kemudian beliau menjawab, idza kana as-sha'imu fi ta'irah, apabila orang yang berpuasa itu di dalam pesawat, wa tala'a bi wasat as-sa'ah wa telepon, kemudian nampak, kemudian naik dengan perantara apa? Dia ada perantara jam atau telepon tentang apa? Tentang iftarul balad al-qarib minhu, tentang berbukanya negeri yang paling dekat dari dia. Wa huwa yara syams, padahal dia melihat matahari. Bisa berirtifa'it ta'irah, dengan sebab tingginya terbangnya pesawat tadi. Falaysa lahu an yuftir, enggak boleh berbuka. Kenapa enggak boleh berbuka? Masih kelihatan mataharinya. Tolak ukur berbuka kan terbenamnya matahari kan? Paham ya? Beda dengan kasus yang nanti. Sebelum dia terbang sudah buka, matahari terbenam. Terbang. Setelah buka terbang. Ternyata terbangnya ke arah mana gitu? Mungkin ke arah tempat yang masih belum malam lah, ya kan? Ternyata nampak mataharinya gitu loh. Ya lanjutkan bukanya. Kenapa lanjutkan bukanya? Karena di negeri yang dia tinggalkan tadi udah buka gitu loh. Beda atau sama berarti? Dua kasus ini beda. Kalau antum bisa bedakan berarti tidak gagal paham. Nah, ya, tapi kalau masih kok sama ya, itu berarti gagal paham. Sama atau beda Pak Aris? Sama atau beda? Dua kasus ini? Beda. Dah, aman. Kita lanjutkan lagi. Li'anna Allah Ta'ala qala, dikarenakan Allah Ta'ala mengatakan summa atimmu as-siyama ilal lail, kemudian sempurnakanlah puasa sampai malam hari. Wa hadhil ghayah lam tatahaqqaq fi haqqih madama yara syams, dan puncak malam ini, paham ya? Puncak dia berpuasa ini sampai kapan? Sampai sempurna kapan? Yaitu ketika datang malam, itu belum terwujudkan untuk dia selama matahari masih nampak, iya kan? Kalau matahari masih nampak belum malam, ya kan? Kalau malam itu matahari terbenam, ufuk bagian barat mulai apa? Nampak semacam cahaya kuning kejingga-jinggaan itu. Itu namanya asyafaq al-ahmar. Nah, kalau udah selesai, kalau pas nggak mendung ya, asyafaq al-ahmar ini terbenam, nggak nampak lagi gelap gulita masa isya. Jadi sebenarnya waktu sholat itu kembali ke matahari aslinya. Paham ya? Adapun jadwal abadi yang ditempel-tempel itu kadang bisa berubah-ubah itu. Paham ya? Makanya kita lebih baik kalau misalkan punya teman yang tinggal dekat pesisir atau pegunungan yang nampak lah perputaran matahari, paham ya? Dalam artian terbenamnya jam berapa, zawalnya berapa, itu baguslah untuk mencocokkan. Karena kadang-kadang kita melihat langsung sulit, apalagi tinggal di pelosok di pedalaman yang banyak pohon-pohon yang tinggi atau tinggal di perkotaan yang banyak bangunan-bangunan yang tinggi. Sulit untuk kita melihat langsung. Paham ya? Na'am. Wa amma idza aftara bil balad. Nah, ini yang nak sebutan yang baliknya nih. Dan adapun kalau seandainya sudah berbuka, dia sudah berbuka di negerinya, ba'da intihai nahar, setelah selesai siangnya fi haqqi pada orang tersebut,
Fa'aqla'at ta'irah, kemudian tiba-tiba dia terbang. Sudah buka lah ya, di negerinya udah buka, dia udah makan dan minum, setelah itu terbang. Summa ra'a syams, kemudian ketika terbang di atas pesawat melihat matahari. Fa innahu yastamiru muftiran, maka hendaknya dia melanjutkan berbuka. Kenapa melanjutkan? Sudah berbuka tadi sebelum naik. Sudah dipahami? Naam. Li'anna hukmahu hukmul balad allati nam aqla'a minha. Dikarenakan hukumnya yang berlaku adalah hukum negeri yang dia tinggalkan tadi. Paham ya? Yang dia naik pesawat dari tempat tersebut. Wa qad intahan nahar wa huwa fiha. Dalam keadaan telah habis waktu siangnya, dalam keadaan dia masih di negerinya tadi. Mafhum? Ini pendapat yang difatwakan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Berarti kalau kita rinci untuk masalah ini, naik pesawat ini ada dua rinciannya. Rincian pertama, kalau dia berangkat itu belum berbuka, paham ya? Kemudian di atas pesawat ternyata apa? Dapat informasi kalau negeri kampungnya udah berbuka itu loh. Paham ya? Padahal di atas pesawat lihat matahari. Atau sampai ke negeri tujuannya masih siang, maka tolak ukurnya adalah negeri yang dia tuju. Sampai terbenam matahari, walaupun panjangnya udah sabar. Paham? Kemudian barakallahu fiik, kalau terbangnya dengan pesawat tadi itu setelah berbuka, terbang gitu, nggak tahu kemana, kemudian di atas pesawat melihat masih ada matahari gitu loh. Maka lanjutkan berbukanya. Paham ya? Lanjutkan berbuka. Kenapa dilanjutkan berbukanya? Karena dia sudah berbuka dari negeri yang sudah terbenam matahari tadi. Bisa dipahami insyaallah? Na'am. Ini syariat, sehingga dengan adanya syariat seperti ini, tenang kita. Tenang, nyaman, enggak ada problem atau permasalahan. Karena semua dibahas oleh syariat. Alhamdulillah seperti itu. Kita lihat di sini barakallahu fiik, makanya agama Islam ini agama sempurna. Agama yang sudah sempurna, tidak perlu banyak apa? Tidak perlu banyak cerita, sandiwara, apalagi kata-kata. Cukup kita amalkan dengan fakta dan realita. Karena ada sempurna dari Zat yang Maha Kuasa, agama Islam. Paham ya? Na'am barakallahu fiik. Enggak perlu kata-kata, wala cerita, wala sandiwara, wala drama, fakta dan realita. Paham? Karena agama Islam sudah sempurna. Siapa yang menyempurnakan? Zat yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa taala. Mafhum? Ikhwani fid din, a'azzani wa a'azzakumullah wa barakallahu fikum. Kita ambil dikit lagi. Hadis yang berikutnya, an Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza aqbala al-lail min hahuna wa adbara an-nahar min hahuna wa gharabat asy-syams faqad aftara as-sha'im. Akhraj al-Bukhari dan Muslim. Dari hadis Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, telah berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, apabila telah datang waktu malam dari arah ini dan telah pergi waktu siang dari arah sana atau dari arah sini, kemudian matahari terbenam, maka sungguh telah berbuka orang yang berpuasa. Maksudnya kenapa sebutkan tiga kata ini? Kalau malam sudah datang, siang sudah pergi, matahari terbenam. Ya kalau udah matahari terbenam, otomatis siang udah nggak ada, ya kan? Malam datang. Maksudnya begitu datang siang, hilang malam. Begitu datang malam, hilang siang. Nah, ketika sudah hilang siang, datang malam, maka orang berpuasa berbuka, yaitu ketika terbenam matahari. Itu maknanya. Makna idza aqbala al-lail min hahuna ay min jihadil masyriq. Apabila telah datang malam dari arah sini, dari arah masyriq, yaitu timur, paham ya? Wal murad bihi wujudu ad-dhulmah hissan, yang diinginkan adalah apa? Adanya kegelapan secara indera yang kita saksikan. Wa adbaran nahar min hauna ay nam walla dhiya'uhu min al-maghrib. Maksudnya bagaimana barakallahu fiik, telah pergi telah pergi, telah berlalu siang dari arah barat sana, udah ke sana, udah ke barat. Paham ya? Naam. Faqad aftara as-sha'im, maka sungguh telah berbuka orang yang berpuasa. Maksudnya ay inqadha shaumahu wa tamma, telah selesai puasanya dan sempurna. Paham insyaallah ya? Wala yusaf al-an bi anna as-sha'im, sekarang sudah enggak disifati lagi dia berpuasa, sudah buka. Fa inna bi ghurub asy-syams kharaja an-nahar wa dakhala al-lail,
dikarenakan dengan terbenamnya matahari, keluarlah siang hari dan masuklah malam hari. Walail laisa mahallan shaum, sedangkan malam hari bukan tempat untuk berpuasa. Makanya kalau orang puasa malam hari ditanyakan puasa apa? Ya kan? Katanya puasa apa? Puasa mutih katanya. Kata orang Jawa itu. Puasa mutih itu puasa yang dia enggak mau makan sesuatu yang putih-putih pokoknya. Nasi macam-macam itu. Ternyata coklat masih makan. Allah musta'an, hati-hati. Kalau namanya puasa yang syar'i itu enggak seperti itu. Puasa yang syar'i itu ya mulai terbitnya fajar shadiq sampai terbenamnya matahari, malam enggak puasa. Kecuali puasa apa kemarin? Wisal. Puasa wisal pun khusus untuk siapa? Untuk Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Mafhum? Naam. Kita lihat dikit lagi. Kata beliau, "Idza gharabat asy-syams faqad halal fitr lis-shaim sahih." Apabila matahari terbenam, sungguh telah halal berbuka bagi orang yang berpuasa. Ada korma didahulukan. Enggak ada korma, seteguk air minum. Kalau enggak ada ya seadanya. Bisa dipahami ya? Nah, seperti itu. Kalaupun diawali dengan yang lainnya enggak masalah juga. Intinya dia membatalkan puasanya. Mafhum? Dalil mengenai hal ini makna dalilnya summa atimus siyama ilal lail. Kemudian hendaknya menyempurnakan puasanya sampai malam. Mafhum? Qala Ibnu Abdul Barr rahimahullah, ajma'a ahlul ilm. Ahlul ilm telah sepakat ala annahu idza halat salatul maghrib faqad halal fitr lis-sha'im fardhan wa tatawwu'an. Ijma' sepakat ahlul ilm bahwasanya apabila sudah dibolehkan salat maghrib, sungguh telah boleh berbuka juga bagi orang yang berpuasa, baik puasa wajib maupun puasa sunnah. Wa ajma'u anna salatul maghrib min salatil lail, dan mereka telah sepakat ijma' salat maghrib termasuk salat malam. Karena malam terbagi tiga, awal malam, pertengahan malam, akhir malam. Paham ya? Na'am. Wallahu ta'ala yaqul summa atimus siyama ilal lail. Kemudian apa faedah yang disebutkan tiga tadi? Apabila malam telah datang dari sini dan telah pergi dari sana, paham ya? Dan matahari telah terbenam. Kenapa sebutkan tiga ini? Nah, barakallahu fiik. Disimpulkan di sini, disebutkan maksudnya bagaimana? Maksudnya itu sebagai tanda. Tanda kalau matahari sudah terbenam, itu akan datang malam dari arah timur. Paham ya? Kemudian akan hilang siang dari arah barat sana. Sudah ke sana kan? Nah, ke sana. Paham ya? Maksudnya kalau barat sana, timur sana misalkan seperti itu ya. Itu maksudnya. Hanya untuk menjelaskan bahwasanya apa? Landasannya itu apa? Hilangnya cahaya siang, datangnya kegelapan malam itu. Dengan terbenamnya matahari, itu maknanya. Paham insyaallah? Naam. Idza akala aw shariba aw jama'a dhannan ghurub asy-syams fabana khilafah fa hal 'alai qada. Ini mirip seperti sebelum-sebelumnya. Antum sudah kasih kaidah kemarin, al yaqinu la yazulu bisyak. Keyakinan tidak bisa hilang dengan keraguan. Jadi antum harus yakin. Ragu itu enggak bisa menghilangkan keyakinan. Jadi harus yakin, keraguan hilang. Kita lihat dulu. Apabila dia makan atau minum atau berhubungan badan dalam keadaan dia dhanan, menduga, mengira sudah terbenam matahari, gelap, hutan gelap, mendung gelap, kayaknya sudah terbenam nih, makan dia, minum atau berhubungan badan, ternyata setelah itu gelapnya hilang, ternyata masih nampak mataharinya. Apakah perlu dia mengqadha di waktu yang akan datang nanti karena sudah batal menurut ini? Kita lihat. Naam, awalan pertama kali yang perlu kita perhatikan, dhahaba 'amatu ahli ilm ila annahu yajuzu al-fitr liman ghalaba 'ala dhanni anna asy-syamsa qad gharabat. Telah berpendapat jumhur ahli ilm, kebanyakan ahli ilm, bahwasanya bolehnya berbuka kalau dugaan sangkaan kuatnya matahari terbenam. Menduga, menyangka yang dengan kuat sangkaannya, kuat dugaannya matahari terbenam, dia boleh buka. Namanya boleh buka. Naam. Dalilnya adalah hadis yang disebutkan dalam Sahih Bukhari, Asma bintu Abi Bakr, kisahnya seperti itu. Yang kesimpulannya waktu itu ketika para sahabat berbuka di zaman Nabi SAW dalam keadaan mendung, cuacanya mendung. Tiba-tiba setelah itu matahari muncul. Nah, kemudian dikatakan oleh riwayat tersebut, apakah perlu mengqadha? Ternyata nggak disebutkan di sana. Nggak disebutkan jawaban iya.
Berarti menunjukkan ya pada asalnya karena dia bangun di atas keyakinan ini. Dzan ini kan beda dengan apa? Wahm. Jadi dzan lebih kuat, dugaan sangkaan kuat, menyangka sudah terbenam matahari, ternyata belum. Dimaafkan ya kalau seperti itu. Karena yang namanya mendung kadang nggak nampak. Tapi lebih berhati-hati lebih bagus. Kenapa hati-hati lebih bagus? Karena jangan sampai kita bermudah-mudahan yang ujung-ujungnya malah apa? Berbuka sebelum waktunya. Ancamannya ngeri kan? Kalau berbuka sebelum waktunya, ya, nanti di akhirat wal'iyadzubillah disiksa di neraka. Penduduk neraka di antaranya mereka orang-orang yang berbuka sebelum waktunya. Digantung kakinya di atas, kepalanya di bawah, mulutnya disobek, keluar darah dari mulutnya wal'iyadzubillah. Wa amma aqwalu ahli ilm fil qada' liman tabayyana lahu annaha lam taghrib. Adapun pendapat para ulama mengenai apakah perlu mengqada' bagi orang yang nampak ternyata belum terbenam. Dia mengira menduga sudah terbenam. Mengira menduga sudah terbenam, makan minum dia. Ternyata nampaklah matahari setelahnya. Nah, perlu mengqada' atau tidak? Para ulama selang pendapat di sini. Jumhur mengatakan wajib mengqada'. Jumhur mengatakan wajib mengqada'. Kalau seperti ini keadaannya, paham? Dan ini juga yang dipilih oleh Lajnah Daimah. Dalilnya ayat yang umum yang sudah kita baca, summa atimus siyama ila lail. Kemudian sempurnakanlah puasa sampai malam. Berarti kalau matahari masih muncul berarti belum malam. Ar-rajih wal alam wal qaul tsani. Pendapat yang kuat adalah pendapat yang barakallahu fi yang kedua. Apa yang kedua kita lihat? Al-qaul tsani annahu la qada alaih. Tidak perlu mengqada. Kenapa? Karena ketika dia membangun berbukanya nanti dengan dzan yang kuat. Paham ya? Karena ilmu fikih ini luas. Kita enggak selamanya bisa menggunakan keyakinan yang yakin. Kadang menggunakan dzan rajih. Menggunakan dzan yang kuat. Contohnya sudah kita lewati dulu ya. Ketika gerakan salat, kan aturannya kan ketika takbir tangan ini kan sejajar dengan pundak atau sejajar dengan ujung telinga. Itu kan enggak perlu antum tengok kanan kiri kan? Hanya diprediksikan Allahu Akbar. Enggak perlu Allah. Tidak tengok gini kan? Akbar, enggak perlu. Kalau mau yakin gitu, kalau mau yakin. Kalau mau yakin lihat dulu, dilihat dipaskan dulu. Kalau mau yakin, tapi itu dzan. Prediksi yang kuat pas. Allahu Akbar. Yang enggak pas gini. Anak pernah jumpai ada seperti ini tapi salah ya. Ngapain salat kok kayak gini? Paham ya? Salat itu harus profesional, sportif, menghadap Allah Ta'ala. Allahu Akbar, maksimalkan. Orang nyangkul aja maksimal ya kan? Nyangkul padahal salat santai sekali, jangan. Kalau salat jangan santai-santai ya, santai di luar salat ya. Ya kalau makan ngangkat, prediksikan pas. Allahu Akbar. Nggak perlu tengok-tengok, dipas-paskan nggak perlu, karena dzan rajih. Yang kedua, contoh yang kedua biar antum tambah paham. Ketika bersuci, orang ketika bersuci buang air kecil, buang air besar, wajib bersuci atau tidak? Wajib bersuci. Nah, antum yakin dah bersih dari mana tahunya? Atau hanya prediksi? Dengan prediksi atau yakin? Dengan prediksi ya. Hanya prediksi. Dan rajih namanya. Kalau mau yakin pakai cermin, afan. Bener. Kalau mau yakin lihat lokasinya langsung, lihat area langsung, lihat kemaluannya atau lihat afan bagian belakangnya pakai cermin atau lihat langsung. Tapi nggak mungkin kan? Makanya gunakan dzan namanya. Dzan rajih. Prediksi dugaan yang sangat kuat bersih insyaallah, itu caranya. Paham ya? Itu disebutkan dalam kitab fikih ya. Kadang-kadang menggunakan dzan rajih itu penting. Tidak selamanya itu harus yakin lihat langsung, enggak selamanya. Bisa dipahami? Nah, kita lihat tadi ya. Jadi kalau posisi seperti ini kata Asy-Syaikh Utsaimin, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Al-Imam Ibnu Qayyim, pendapat yang kuat, pendapat yang kedua itu tidak perlu mengqadha. Dia sudah bangun di atas dzan yang kuat tadi, ma'fu. Wa annahu la qada alaih, enggak perlu qadha. Kenapa? Dalilnya Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana, wahai Rabb kami, jangan engkau mengadab kami ketika kami keliru atau kami lupa. Kemudian juga hadis yang lain, hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu, man nasiya wa wasa'im fa akala aw shariba falyutimma shaumah fa innama at'amahu Allah wastaqah. Barang siapa yang dia itu lupa dalam keadaan dia berpuasa, kemudian dia makan atau minum, maka hendaknya menyempurnakan puasanya, sesungguhnya Allah Ta'ala yang memberi makan dan memberi minum dia. Mengqadhanya enggak perlu. Tapi kalau nampak benar-benar dia nampak matahari apa tadi? Terbit, untuk menahan melanjutkan ayo. Itu yang perlu kita perhatikan. Tapi mengqadha enggak perlu. Karena mirip dengan orang yang lupa tadi itu. Paham ya? Lupa ingat, tahan. Sampai buka baru berbuka lagi.
Yang berikutnya yang sudah kita lewati juga, idza aftara wa huwa syak fi ghurub syams, apabila dia berbuka tapi ragu. Kalau dzan tadi dugaan prediksi kuat mendekati keyakinan. Syak ini ragu, bimbang dia, bimbang. Udah terbenam belum ya? Terbenam belum ya? Kalau yang sebelumnya itu dzan rajih, terbenam ini gelap sekali. Dia lebih cenderung mengarah kepada prediksi terbenam. Kalau syak ini ragu dia, terbenam belum ya? Terbenam belum ya? Bimbang dia. Paham ya? Apabila dia berbuka dalam keadaan ragu mengenai terbenamnya matahari, bagaimana? Ada 3 rincian. Pertama, la yajuz lahu an yuftir. Kalau ragu, masih ragu enggak boleh berbuka. Wa wasyakun fi ghurub syams, dalam keadaan dia ragu terbenamnya matahari enggak boleh berbuka. Sampai kapan? Hatta yatayaqqan anha gharabat. Sampai yakin terbenamnya matahari. Wa hadza la khilaf fihi, enggak ada perselisihan ini. Kalau ragu jangan buka dulu sampai benar-benar matahari terbenam baru yakin ya. Naam. Sekarang bagaimana bedanya apa dengan yang sebelumnya kemarin? Wal farqu baina man akala syakan fi tulul fajr. Berbeda dengan ketika dia makan karena ragu terbit fajar belum. Sahur maksudnya. Wa man akala syakan fi ghurub syams annal awwal banan al asl. Dan barang siapa yang makan, beda halnya ketika orang yang makan karena ragu mengenai terbenamnya matahari. Bedanya apa? Yang ini ragu makan ragu sudah terbit fajar atau belum? Sudah sahur itu. Yang ini makan ragu dalam keadaan ragu sudah terbenam matahari atau belum? Anal awal banal asal, yang pertama dibangun di atas asal. Hukum asalnya malam atau pagi, hukum asalnya ketika sahur itu. Hukum asalnya masih malam. Pak, mereka aman sampai benar-benar terbit fajar. Nah, kemudian wa baqaul lail wasan, yang kedua banal asal. Dibangun di atas hukum asalnya itu apa? Baqaun nahar, masih siang. Lah kalau matahari belum terbenam, masih siang enggak berarti? Dibangun sampai benar-benar terbenam itu loh. Sehingga kasusnya beda ya kasusnya ya. Nah, kalau pas kemarin, kenapa kemarin itu dianggap sah sahurnya? Nah, barangkali karena dibangun di hukum asal, masih malam sampai benar-benar terbit fajar. Ini kenapa kok enggak diperbolehkan berbuka kalau ragu seperti ini? Dibangun di atas hukum asal masih siang. Sampai benar-benar terbenam baru buka. Mudah dipahami insyaallah. Yang kedua, in akala wa wasyakun fi ghurub syams. Kalau jika dia makan dalam keadaan ragu mengenai terbenamnya matahari, walam yattadih lahul ghurub min adamih, tapi juga enggak nampak jelas terbenamnya atau tidak. Naam, lazimal qadha bil ijma', maka wajib dia mengqadha dengan ijma', karena disyaratkan harus benar-benar jelas dan yakin. Paham ya? Jelas, benar-benar jelas, tidak ada ragu. Dhanur rajih tadi beda, dhanur rajih karena dia prediksi kuat. Paham ya? Terbenam ternyata enggak. Dia menahan sisanya karena dia sudah lihat matahari muncul tapi enggak perlu mengqadha. Tapi kalau ini dia sudah makan ini. Kemudian posisinya ragu, terbenam matahari atau belum, dan enggak nampak jelas sudah terbenam atau belum. Paham ya? Maka dia wajib mengqadha dengan ijma'. Yang ketiga, ini tadhaha anna aklahu kana ba'da syams. Kalau nampak jelas gamblang makannya itu setelah apa? Terbit matahari, setelah apa? Terbenamnya matahari. Fala qada alaihi, enggak qada, udah buka. Ya kan? Matahari udah terbenam, makan, ya enggak masalah. Memang udah buka memang, enggak ada qada. Lakin huwa asimun ala iqdamihi ala al-fitr wa wasyaqun wa lam yatabayyan. Tapi dia bisa dosa karena apa? Karena terburu-buru berbuka dalam keadaan dia ragu dan belum nampak. Dosanya kenapa? Karena dia posisi masih ragu dan belum nampak. Paham ya? Ternyata setelah yakin sudah terbenam itu loh. Paham ya? Nah, maka dia enggak perlu mengqadha, sudah dia berarti sudah buka. Cuman dia berdosanya karena berbuka sebelum waktunya, yakin itu loh. Ragunya dari itu. Paham? Ya itu aja. Masih panjang ternyata ya, insyaallah yang sisanya kita tunda. Cukup sekian dulu. Nasallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah.